Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Indonesia. Masih semangat belajar bersama saya Pak Sri Wasito PDMPD. Pada pelajaran kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran 3 tentang pengaruh dan dampak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Belajar bermakna dan berprestasi. Semangat belajar daring, dibimbing jelas tiap langkah, ada contoh pengerjaan dan mengasihkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi ekonomi dengan tepat. 2. Siswa mampu menyebutkan 3 dampak kondisi geografis negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dengan tepat. 3. Siswa mampu menentukan ide pokok dari bacaan kejayaan bahari masa lalu dengan tepat. 4. Siswa mampu mengidentifikasi perbuatan yang mencerminkan sila Pancasila dengan tepat. Indikator pembelajaran pertama, mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi ekonomi. Yang kedua, menyebutkan 3 dampak kondisi geografis negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari bacaan. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi perbuatan yang mencerminkan sila Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan peta Pulau Madura berikut ini. Kemarin kita telah belajar tentang kerajinan gerabah dari Madura. Nah, tahukah kalian di mana letak Pulau Madura itu secara geografis? Madura seperti yang tampak di sini letaknya terpisah. Jadi untuk menuju Madura dari Surabaya ini harus melewati Selat Madura terlebih dahulu. Nah, itu dulu. Tetapi sekarang anak-anak bisa melihat ada jembatan yang menghubungkan Selat Madura, yaitu dari Surabaya menuju Madura dan dinamakan Jembatan Suramadu atau akronim dari Surabaya Madura. Nah, sekarang anak-anak telah mengetahui letak geografis Madura. Nah, berikutnya, tahukah anak-anak letak Indonesia secara geografis? Indonesia memiliki negara dengan kepulauan yang sangat banyak, lebih dari 17.000, dan juga banyak dikelilingi oleh perairan, banyak selat, sehingga Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Nah, anak-anak, kondisi banyaknya kepulauan dan perairan tersebut bukan menjadi penghalang setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku lain. Justru menjadi perekat dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, perhatikan indahnya kepulauan di samping ini. Nah, ada banyak pulau dan ada perairan di sekitarnya. Apa yang dapat kamu lihat? Pertama, ini menunjukkan Indonesia adalah negara maritim karena 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara satu pulau dan pulau yang lain ini dihubungkan oleh laut. Berikutnya yang kedua adalah negara kepulauan. Saya katakan di awal tadi Pak Guru, ada lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Nah, apa pengaruh atau dampaknya negara maritim dan negara kepulauan ini terhadap Indonesia? Pertama, ada bentang alam
dan hasil alamnya yang sangat kaya. Yang kedua, beragam suku bangsa istiadat dan budayanya. Kemudian yang ketiga, beragamnya agama penduduknya. Yang keempat, yaitu beragamnya pula golongan dan kelompok masyarakatnya. Nah, anak-anak, keberagaman akibat atau pengaruh dari kondisi geografis ini justru menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran atau mempelajari poin yang pertama, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Anak-anak, sekarang perhatikan video yang tampil di layar ini dengan cermat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim dan ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut yang semakin besar ini tentu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga akhirnya akan memberikan kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir atau di pinggir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ada wisata, ada nelayan, ada perdagangan ikan, dan lain-lain. Nah, berikutnya anak-anak berlatih menentukan dampak ekonomi dari video yang telah diamati. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut apa saja? Ayo, siapa bisa? Coba Pak Guru beri contoh ya. Yang pertama, misalkan wisata bahari. Nah, anak-anak dapat mencari yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Baik, kita menuju poin yang kedua, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan sosial. Perhatikan letak geografis Indonesia berikut ini. Nah, inilah Indonesia, negara Indonesia dengan negara kepulauan dan negara maritim. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra India. Nah,
Apa dampak kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan tersebut? 1. Adanya komunikasi dan interaksi lebih lancar, baik komunikasi antar daerah, antar pulau maupun dengan negara luar. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti adanya pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian yang masih semangat belajar, dampak positif dan dampak negatif. Nah, ayo menulis. Tentu setiap interaksi akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan ada dampak positifnya. Ayo Pak Guru contohkan ya. Nah, misalnya dampak positifnya perdagangan dengan negara luar. Nah, anak-anak dapat melengkapi dampak positif yang lain. Nah, kemudian Pak Guru juga akan memberikan contoh dampak negatif. Nah, misalkan masuknya atau bercampurnya budaya asing ke Indonesia. Nah, anak-anak dapat melengkapi dampak negatif yang lain. Nah, ini terdapat di buku siswa halaman 146. Nah, berikutnya anak-anak memiliki tugas untuk membuat clipping atau laporan, menuliskan laporan dengan mencari gambar dari majalah boleh, dari koran boleh, dari HP juga boleh. Kemudian tempelkan di sebelah kiri. Kemudian kalian uraikan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalkan tadi Pak Guru menampilkan nelayan, nah di situ ada dampak ekonominya dan juga ada dampak sosialnya. Anak-anak bisa mencari gambar yang lain, misalkan kota, perkotaan, atau mungkin mencari gambar tentang pertambangan atau pertanian. Nah, semuanya memiliki dampak baik secara ekonomi maupun sosial. Ini di halaman 147 ya, di buku siswa. Nah, anak-anak dapat berlatih dengan minta bimbingan dari guru masing-masing ataupun orang tuanya. Baik, pada poin yang ketiga ini seperti sebelum-sebelumnya adalah kita menentukan ide pokok dari bacaan dengan judul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Nah, anak-anak di sini tampil sebuah perahu, perahu layar ya. Ini merupakan replika atau gambaran kejayaan perairan atau Indonesia di masa lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Nah, dari paragraf ini Pak Guru bertanya, coba berapa kalimat paragraf tersebut? Nah, ini ya. Ini mulai kalimat paragraf ditandai dengan kata pertama itu menjorok ya 3 sampai 5 huruf ya, seperti ini ya. Kemudian kalimat pertama diakhiri dengan titik ya, ini satu kalimat. Kemudian ini mulai kalimat yang kedua, berarti ada 2 kalimat. Nah, coba ini hal ini dibuktikan. Apa yang dibuktikan? Yang dibuktikan adalah kejayaan bahari. Dengan demikian anak-anak bisa menentukan di mana letak kalimat utamanya. Oh, kalimat kedua ini menjelaskan di kalimat pertama, berarti terletak di kalimat pertama. Nah, kemudian ide pokoknya apa? Nah, anak-anak bisa meringkas di
kalimat pertama ini. Misalkan ide pokoknya sejarah mencatat kejayaan bahari Indonesia. Itu saja sudah cukup. Nah, baik, untuk lebih memperjelas lagi, Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk berlatih kembali. Nah, di sini ada paragraf sama anak-anak semua. Pertanyaannya Pak Guru, berapa kalimat paragraf ini? Kita mulai hitung ya. Ini sampai titik ini satu kalimat. Kemudian ini armada laut Sriwijaya, ini sampai kata laut, ini kalimat kedua. Kemudian mulai ini kalimat ketiga, ini berikutnya kalimat keempat. Nah, berarti ada 4 kalimat. Di mana letak kalimat utamanya? Kita lihat kata yang diulang-ulang. Misalkan ini pertama, kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Nah, di kalimat kedua, armada laut Sriwijaya, nah ini menerangkan di kalimat pertama. Mulai terlihat kan polanya? Jadi kalimat kedua menerangkan kalimat pertama. Nah, kemudian ini juga pengaruh Sriwijaya ini menerangkan bahwa Sriwijaya itu besar dan kuat. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, dan dapat kita simpulkan ide pokoknya adalah Sriwijaya ini memiliki armada laut yang besar dan kuat. Kenapa ini kerajaan tidak perlu ditulis ya? Karena Sriwijaya itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah kerajaan Sriwijaya, sehingga seperti ini jadinya. Baik anak-anak, saya kira sudah bisa menentukan ide pokok dan dapat berlatih secara mandiri. Ada 11 paragraf di situ ya, di halaman 150 sampai 151 di buku siswa. Berikutnya untuk poin yang keempat, mari kita identifikasi perbuatan yang mencerminkan sila pada Pancasila. Anak-anakku semua, bahwa keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kamu Pancasila ini diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima, sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, jadi tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila sudah final, tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila sampai kapanpun. Nah, anak-anak semua, untuk menambah pengetahuan tentang sila-sila Pancasila, ini coba sebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Contohnya, ayo berlatih. Misalkan pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas ini juga mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua memiliki kesempatan.
Kemudian mencerminkan persatuan Indonesia. Nah, ini artinya ada kesatuan sehingga akan dipilih salah satu perwakilan dari kedua kelas. Kemudian adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat. Nah, ini wujud dari pencerminan sila keempat. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak semua berikutnya dapat mengidentifikasi ya perayaan hari besar keagamaan itu sila apa saja yang bunyinya ditulis di sini. Itu kan hari besar keagamaan. Berarti otomatis ketuhanan yang maha esa. Kemudian dapat dilanjutkan anak-anak dari buku siswa halaman 153. Nah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demikian, terima kasih telah belajar bersama Pak Sriwasito. Mudah-mudahan ini semua dapat membantu. Dan jangan lupa nantikan pembelajaran berikutnya yang dikemas dengan menarik oleh Pak Sriwasito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.